Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, berkah nikmat hidayah dan petunjuknya alhamdulillah di bulan yang sangat mulia, di tempat yang mulia kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang sangat mulia. Semoga semua kemuliaan ini menjadikan kita mulia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa untuk selalu kita sampaikan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang satu hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk dalam bab tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara tentang tidurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa pembahasan. Yang pertama, tidur di dalam Islam itu adalah ibadah. Ini tidur dalam Islam adalah ibadah. Dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, hadis ini sahih, diceritakan oleh Anas ibn Malik. Dulu pernah ada 3 orang datang ke rumah Rasul. Orang ini bertanya kepada istrinya Rasul tentang ibadahnya Rasul di rumah. Kebetulan mereka bertiga datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah sedang tidak ada, yang ada istrinya. Akhirnya ditanya, bagaimana ibadahnya Rasul kalau di rumah? Karena kalau di masjid kami melihat ibadahnya Nabi, tapi kalau di rumah kami tidak tahu. Akhirnya istrinya tadi bercerita tentang ibadahnya Nabi. Diberitahukan bagaimana ibadahnya Nabi, zikirnya Nabi di rumah. Ternyata ibadahnya Nabi di rumah itu lebih banyak dibanding ibadahnya di masjid. Sholat yang pernah kita dengar, sholat Nabi yang kakinya sampai bengkak, itu bukan di masjid, di rumah. Zikirnya Rasul yang dalam keadaan berjalan, berzikir, duduk, berzikir, tidur pun berzikir di rumah. Jadi ternyata Nabi itu kalau di masjid zikirnya standar, ibadahnya standar, karena beliau melihat ada anak-anak, ada orang tua di dalam masjid. Oleh karena itu ibadahnya pun standar saja. Tapi kalau di rumah luar biasa. Walaupun kadang-kadang kita ada orang melihat kalau di masjid panjang, kalau di rumah pendek sholatnya. Justru terbalik. Kalau Rasul itu di masjid pendek dia, tapi kalau di rumah dia sepanjang-panjangnya. Oleh karena itu Nabi pernah mengatakan, idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kalian menjadi imam salah seorang di antara kalian, ringankanlah sholatnya. Fa inna fikumud dhaif. Karena di antara yang makmum itu ada yang lemah, ada orang tua, ada anak-anak. Fa idza shalla bi nafsihi falyutawwil ma syaa. Tapi kalau sholat sendirian, sepanjang apapun yang kau mau silakan, kata Rasul. Diceritakan begitu hebatnya ibadah di rumah, akhirnya para sahabat ini melihat, ya Allah, kata mereka, aina nahnu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Di mana kita, kata mereka. Yang bertiga ini bilang, ya Allah, kita di mana dengan Rasulullah? Rasulullah yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, ibadahnya seperti ini, kok kita santai-santai saja? Akhirnya 3 orang ini bersumpah dalam hadis Bukhari. Yang pertama dia bilang, wallahi inni la anamu. Dalam riwayat lain, wallahi inni usallil lail wala arkut. Yang satu bersumpah, demi Allah, saya tidak akan pernah tidur malam, sepanjang malam saya akan sholat saja. Karena ingin menyaingi Nabi Muhammad SAW. Yang satu lagi bersumpah, wallahi inni la uftir. Demi Allah saya tidak akan pernah berbuka, setiap hari saya mau puasa. Karena melihat Nabi Muhammad kayak begitu, saya
tidak akan pernah berbuka, setiap hari saya akan puasa. Satu lagi bersumpah, amma ana wallahi a'tazilun nisa wala atazawwaj, saya akan menjauhi wanita dan tidak akan pernah menikah seumur hidup saya. Mungkin kalau bahasa orang sini atau orang Jakarta sana, orang bisa menjomblo hidupnya katanya. Saya tidak akan mau menikah seumur hidup. Kenapa? Saya mau ibadah. Lalu 3 orang ini kembali pulang. Enggak lama Rasulullah SAW datang ke rumah, ketemu istrinya, diceritakan, ya Rasul tadi ada 3 orang datang lalu bertanya tentang ibadahmu. Kami beritahukan, setelah kami beritahu mereka bersumpah, ada yang tidak mau tidur sepanjang malam, dia mau sholat. Ada yang tidak mau berbuka, setiap hari mau puasa. Ada yang bersumpah tidak mau menikah, hidup menyendiri seumur hidupnya. Mendengar begitu langsung Nabi Muhammad SAW baru masuk, pulang lagi, keluar lagi dari rumahnya. Lalu dikumpulkan para sahabat ke masjid. Lalu Nabi berkhutbah dengan mengatakan, antumul ladzi qultum kadza wa kadza, kalian yang bersumpah untuk tidak tidur sepanjang malam. Ada di antara kalian yang tidak mau berbuka, setiap hari mau puasa. Ada di antara kalian yang mau hidup menyendiri, tidak mau menikah. Lalu Rasulullah mengatakan, ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah, sungguh aku ini orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Lakinni asumu wa uftir, tapi saya berpuasa, kadang tidak puasa. Jadi kalian kalau mau betul pekerjaan kalian, tidak boleh tiap hari puasa. Kalau mau puasa, hari ini puasa, besok tidak, besok puasa, besok tidak. Tapi kalau sepanjang tahun, jangan, kata Rasul. Tidak boleh. Terus wa usalli wa arkut, saya juga sholat malam, saya juga tidur malam. Jadi kalau kalian tidak tidur, itu bukan dari caraku, kata Rasulullah SAW. Jadi orang ibadah itu bukan dengan tidak tidur, tapi harus tidur. Tidur itu sunnahku, kata Rasul. Jadi malam hari kalau kita tidur dalam rangka mengikuti Rasul, berarti kita sudah ibadah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu tidur malam itu ibadah. Jadi waktu bapak ibu tidur nanti malam, niat ikut Rasul, tidurnya bapak, tidurnya ibu dihitung ibadah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Walaupun susah tidur, tidurkan walaupun sesaat tidur, karena itu sunnah Rasul SAW. Nabi marah, Nabi menegur orang yang tidak tidur sholat. Dia mau sholat, habis sholat isya sholat sampai subuh, nggak mau tidur. Ditegur sama Nabi, jangan, tidur dulu. Aku tidur, kata Rasul, nanti malam bangun, tapi tetap tidur. Nah, ini menunjukkan sekali lagi berarti tidur di malam hari adalah ibadah. Jadi bukan sesuatu yang boleh tidur, boleh tidak, jangan. Kemarin kita tidur, tidur saja, nggak ada niat mengikuti Nabi. Tapi besok atau ntar malam, nanti malam kita tidur, niatkan dalam hati ikuti Nabi Muhammad. Berarti tidur kita sudah dihitung ibadah. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga nikah, kata Rasulullah SAW. Saya nikah. Jadi kalau mau ikut aku jangan tidak nikah, nikah. Jangan dianggap nikah bukan ibadah. Nikah itu ibadah, sama seperti tidur itu ibadah. Nggak puasa pun ibadah untuk menyelingi puasa kita. Subhanallah, inilah yang dikatakan Nabi. Lalu Nabi bilang, faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang benci terhadap sunnahku, dia bukan dari golonganku. Nah, Nabi di sini melarang. Saya tidak membahas atau kita tidak membahas tentang nikah dan puasa, tapi yang kita bahas tidur. Ternyata di hadis ini dijelaskan dalam hadis Bukhari, tidur malam itu adalah ibadah. Nah, inilah, jadi mari kita jadikan tidur ini sebagai ibadah. Jadi jangan kita mencari pahala hanya di sholat saja, di puasa saja, dibaca Quran saja. Tidur pun cari pahala dari Allah. Bagaimana tidur? Niatkan waktu kita mau tidur nanti malam dalam rangka mengikuti Nabi Muhammad. Berarti tidur kita dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat tidurnya Rasul itu kapan sih? Waktu tidurnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita berbicara tentang satu hari bersama Rasul untuk kita ikuti. Tidak ada riwayat yang menerangkan berapa jam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur dalam satu malam. Itu satu hari satu malam berapa jam Rasulullah tidur? Tidak ada yang menyatakan Rasulullah tidur dalam satu hari satu malam sekian jam. Tidak ada.
Jadi tidak ada hadisnya. Nabi tidak pernah bilang saya tidur 8 jam, 7 jam, tidak. Tapi bisa diketahui dari beberapa kebiasaan. Yang pertama, kebiasaan Rasulullah tidur yang pertama kailulah. Ini seperti yang pernah kita singgung kemarin, kailulah. Apa itu kailulah? Kailulah adalah tidur 1 atau 40 menit sebelum waktu duhur. Itu namanya kailulah. 40 menit atau 45 menit atau 1 jam lah sekitar itu sebelum datangnya waktu duhur atau setelah waktu duhur. Itu namanya kailulah. Itu Nabi selalu kailulah. Itu kalau tidur di siang hari. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, "Ya bunayya naumatul khuluq." Ya, katanya beliau berkata kepada Fadl, ini Ibnu Abbas berkata kepada anaknya, "Ketahuilah wahai anakku, ada tidur yang mengandung akhlak." Artinya orang kalau tidur mengikuti Nabi, akhlaknya Nabi. Apa itu? Yaitu tidurnya kailulah. Karena ada riwayat yang mengatakan, "Kilu fa inna syaitana la taqil." Tidurlah kailulah karena setan tidak melakukan kailulah. Apa itu kailulah? Kailulah itu tidur sebelum waktu zuhur 45 menit atau 1 jam. Atau setelah waktu zuhur 45 menit atau 1 jam. Itu namanya kailulah. Itu tidurnya Nabi. Nabi setiap hari pasti kailulah, tidur siang. Nah, kalau kita tidak pas bisa jam segitu, mungkin lebih sedikit, kurang sedikit. Intinya tidur siang termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentunya kalau kita pas sedang bekerja tidak ada waktu tidur, ya nanti waktu libur kita sempat-sempatkan untuk tidur siang sedikit. Ikuti sunnah Nabi Muhammad. Karena memang sunnah ini kalau ada kesempatan kita ikuti. Ustadz katanya setan tidak kailulah. Iya, kalau malam setan tidur. Dari hadis ini menunjukkan kalau malam hari setan itu tidur. Tapi kalau siang tidak. Ya bukan berarti yang tidak tidur siang kayak setan, bukan. Ini apa? Kata Rasul, bedalah, tampillah beda dengan syaitan. Syaitan gak pernah tidur siang, kamu tidur siang walaupun sedikit. Ustadz tidur siang apa malam itu setan tidur? Iya. Nanti kalau kita belajar hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ada dulu pernah ada orang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ini ada saudara saya kalau mendengar adzan, padahal rumahnya masjid, dengan dekat dengan masjid, suara kenceng, tapi dia waktu dengar adzan tidak bangun ya Rasul. Kenapa itu?" Maka Rasulullah bilang apa? Fa inna syaitan qad bala fi udhunih. Sungguh setan telah kencing di telinganya, katanya. Waktu cerita tentang itu, ada seseorang yang masuk ke rumahnya, kata Nabi, kalau ada orang masuk ke rumahnya, masuk ke rumah sendiri tanpa mengucapkan salam, maka syaitan akan mengatakan, bahasa kitanya, "Alhamdulillah saya dapat tempat tinggal," katanya. Jadi setan tuh bisa masuk bareng sama kita. Oleh karena itu kalau kita masuk ke rumah, ucapkan salam. Masuk ke rumah, setelah itu makan tanpa mengucapkan bismillah. Setan bilang lagi, "Alhamdulillah sudah dapat tempat nginep, diajak makan bareng lagi," katanya. Setan makan bareng tuh sama kita. Nanti kita makanya belajar tentang adab makan diajarkan Rasul. Lalu orang itu tidur tanpa menyebut nama Allah, tidur saja. Maka syaitan akan mengatakan, "Alhamdulillah sudah dapat tempat tinggal, diajak makan bareng, diajak tidur bareng lagi." Nah, berarti syaitan tidur di malam hari. Jadi syaitan itu tidur di malam hari. Nah, di sini berarti setan itu malam tidur, tapi kalau kailulah tidak tidur. Makanya kata Rasul, cobalah kamu beda sedikit dengan setan, tidurkan sedikit biar nggak sama syaitan, kata Rasul. Dan Rasulullah selalu tidur di siang hari, sedikit tidurnya. Yang kedua, Rasulullah tidurnya biasanya awal malam. Arti awal malam, di malam hari Rasulullah tidak terlalu malam. Ba'da sholat isya, zikir Nabi, sholat ba'diyah, kemudian Rasulullah pulang, berbincang-bincang sedikit dengan para istrinya atau dengan istrinya. Setelah itu Rasulullah tidur. Rasulullah tidak pernah begadang, kecuali nanti ada kasus, kecuali ada urusan yang belum diselesaikan, terutama urusan umat, baru Nabi pernah begadang atau sering begadang ketika ada urusan umat. Tapi kalau tidak ada urusan, tidak ada pekerjaan, Rasulullah ba'dal isya nggak lama tidur. Itulah kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh Abu Barzakh, anna Rasulullah kana yakrah naum qoblal isya wal hadits ba'daha. Nabi Muhammad itu tidak suka tidur sebelum sholat isya
atau tidur berpanjang-panjang bicara lama-lama setelah sholat isya. Artinya sebelum sholat isya Rasulullah tidak mau, dan setelah sholat isya tidak terlalu lama. Wal haditsu ba'daha artinya terlalu panjang setelah sholat isya. Jadi kebiasaan Nabi ba'dal isya dzikir, kemudian sholat ba'diyah, kemudian pulang ngobrol dengan istrinya, dengan keluarganya, mungkin kita dengan anak-anak kita ngobrol, kemudian setelah selesai nggak terlalu malam Rasulullah tidur. Itulah kebiasaan Rasul. Dan ini kalau kita terapkan berarti kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, kecuali dalam keadaan musafir, Rasulullah tidurnya lama. Karena memang perjalanan lain itu, ketika kita kebiasaan misalkan di Amerika, ketika kita pergi ke luar negeri nanti ada perbedaan waktu dan sebagainya, itu kadang-kadang bisa bikin jet lag-nya itu kan panjang. Nah nanti bisa tidurnya ini berubah. Kalau ini kita bicara rutinitas. Kalau dalam keadaan musafir Rasulullah SAW kadang-kadang juga malam tidurnya, atau karena ada urusan umat. Rasulullah pernah begadang, pernah kata Abu Bakar As-Siddiq, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, kata Umar, Rasulullah SAW dulu pernah begadang dengan Abu Bakar dan saya, kata Umar, dalam urusan orang Islam sampai malam. Setelah selesai urusan dengan Nabi, saya pulang, waktu pulang saya ketemu ada orang yang sholat tahajud, berarti sampai pertengahan malam Nabi pernah. Jadi kalau ada pekerjaan Rasulullah bisa sampai malam tidurnya, tapi kalau tidak ada rutinitasnya enggak terlalu malam. Itulah kebiasaan Rasul. Jadi kailulah taruhlah 1 jam, awal malam Rasulullah SAW tidur. Mungkin kalau awal malam di sini tentunya jamnya kalau musim panas musim dingin beda. Tapi kalau yang rutin misalkan di Indonesia atau di negeri-negeri yang standar, tidak memiliki musim panas dan dingin yang terlalu beda jamnya, kalau dihitung kata para ulama sekitar 7,5 jam tidurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari tidur siang dan tidur malam sekitar 7 jaman sampai 8 jam kalau dihitung tidurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi 7 sampai 8 jam itu tidurnya Nabi bukan dari perkataan Nabi, tapi dihitung dari kebiasaan Rasul. Rata-rata seperti itu. Itu tentunya seusia Nabi, nanti usia anak-anak beda lagi. Nah inilah waktu tidurnya Rasulullah SAW. Jadi waktu tidurnya Rasul awal malam, artinya tidak bergadang Rasulullah. Yang kedua, siang menggunakannya untuk tidur walaupun 45 menit, sebentar tidur di waktu siang. Kemudian waktu tidur yang tidak disukai Rasul. Yang pertama, ini ada beberapa waktu yang tidak tidur yang tidak disukai Rasul SAW. Yang pertama, dari waktu sholat asar sampai sebelum isya. Itu waktu yang tidak disukai Nabi Muhammad SAW untuk tidur. Aisyah pernah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mana ma ba'dal asri," siapa yang tidur setelah sholat asar, "fakhtulisa aklu," kemudian akalnya hilang, "fala yalumanna illa nafsah," jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Artinya Rasulullah tidak suka tidur ba'dal asar. Dan kata Nabi, orang yang tidur ba'dal asar hilang akalnya, dikhawatirkan lemah. Kalau kata para ulama, ini IQ-nya jadi lemah kalau habis asar. Dan kita bisa rasakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau tidur ba'dal asar itu bangun kayaknya pusing, keliang-keliang itu, pusing itu. Kalau kata para ulama, kalau ada orang yang tidur ba'dal asar 40 hari istiqomah bisa gila. Jangan dicoba ini. Ini itu bisa gila otaknya. Karena memang otak ini, makanya dia bilang jangan salahkan kecuali diri sendiri kalau hilang akalnya. Dan orang yang stres, pengobatan kalau kita di Indonesia ya, ada beberapa pesantren atau tempat binaan untuk orang yang gila, itu pasti larangannya ba'dal asar tidur itu. Karena tidur ini yang bahaya. Orang yang setengah-setengah tidur terus ba'dal asar bisa sakit. Dan nanti kita akan, kalau kita belajar tentang sihir, salah satu bahaya sihir yang kena kalau orang kenanya ba'dal asar sebelum maghrib. Dia tidur, karena sihir itu akan terkena kepada orang kalau lagi tidur, Bapak. Makanya Rasulullah melarang tidur ba'dal asar sampai waktu maghrib. Karena orang yang kena sihir di waktu sebelum maghrib dalam keadaan sihir, kalau kita terjaga begini nggak kena sihir.
Sihir itu kalau kita tertidur atau saat kita kosong otak. Nah, saat kita tidur kena sihir, kenanya sebelum maghrib berat, obatinya nggak gampang, susah. Itu apa? Bagi orang-orang pakar sihir nih. Nah, kita kenal beberapa orang yang ngerti tentang ini. Yang paling bahaya sihir itu kalau terkena sebelum datang waktu maghrib dalam keadaan tidur. Dan Islam sudah melarang, jangan tidur ba'dal asar. Ini Nabi paling tidak suka. Bahkan kata para ulama, sahabat Rasulullah SAW itu kalau ada anaknya tidur ba'dal asar dibangunkan. Bangun, jangan tidur ba'dal asar sampai maghrib. Itu bahaya tidur kurang bagus. Bahkan mungkin ibu sudah ngerasakan anak-anak kecil kita saja kalau tidur ba'dal asar bangun menjelang maghrib sudah rewel deh. Memang tidak enak dan itu memang dilarang, makruh. Rasulullah SAW tidak pernah dan tidak suka tidur ba'dal asar. Kemudian setelah subuh sampai syuruk. Nah, ini tentunya kalau kita musimnya musim standar ya. Kalau musim panas mungkin malamnya sedikit, mau nggak mau kita kerja ngantuk. Tapi kalau bisa jangan ba'dal asar, tidur itu lebih bagus. Usahakan setelah subuh mungkin sedikit ada kegiatan, syuruk tidur masih ada waktu sebelum kerja kita bisa tidur. Setelah syuruk sudah kita jelaskan kemarin, yaitu ini saat matahari ini syuruk ini mulai masuk terbit. Nah, dari subuh sampai terbit matahari. Kalau sudah terbit matahari di waktu syuruk Rasulullah SAW tidak suka. Kenapa? Karena Nabi pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kata Nabi, berdoa dulu, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu paginya. Jadi kata ulama, kalau kita habis sholat subuh nggak tidur, tidak berzikir, tidak baca Quran, duduk saja, dapat berkah doa Nabi Muhammad. Tapi kalau kita tidur nggak dapat berkahnya. Jadi doa Nabi itu diperuntukkan bagi umatnya yang bangun di waktu pagi. Jadi sayang sekali kalau bangun setelah terbit matahari, lewat doanya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita habis sholat subuh, ibu alhamdulillah ada kegiatan masak atau apa persiapan, itu tidak berzikir, tidak baca Quran, hanya tidak tidur, dapat keberkahan doanya Rasul SAW. Hadis ini hadis Bukhari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di waktu pagi. Waktu pagi tadi sebelum syuruk, itu waktu berkah, waktu yang mendapatkan keberkahan. Kata para ulama, berkah apa? Berkah sehat, berkah rizki. Kata para ulama, siapa yang mau dilapangkan rizkinya, jangan tidur ba'da subuh sampai syuruk. Itu pembuka pintu rizki ternyata. Dan itu juga pintu kesehatan, semuanya ada keberkahan. Kata-kata berkah ini berkah dunia dan akhirat. Itu Rasul SAW. Orang-orang dulu, para ulama dulu, mereka kalau habis sholat subuh ngantuk, kalau lagi di masjid, duduk di sana dia pindah, lagi ngantuk dia pindah ke sebelah sini. Ngantuk lagi dia pindah lagi. Kalau masih ngantuk, ya tuh full masjid, dia keluar dari masjid kelilingin masjid. Supaya nggak tidur, apapun kegiatannya supaya nggak tidur sampai terbit matahari. Itulah kebiasaan Nabi Muhammad SAW di waktu hariannya. Jadi sekali lagi ada waktu yang tidak disukai tidurnya Nabi, ba'dal asar sampai sebelum isya, kemudian subuh sampai terbit matahari. Itu yang tidak disukai sama Nabi tidurnya. Dan yang ketiga, sebelum isya, habis sholat maghrib, sebelum sholat isya tidur, itu Rasulullah nggak suka. Lebih baik isya dulu baru apa? Tidur. Atau terlalu malam, tadi terlalu begadang, terlalu malam. Dikatakan di dalam hadis, ini hadis Bukhari, Rasulullah SAW tidak suka. Dan di dalam riwayat yang lain, manama qoblal isya, siapa yang tidur sebelum sholat isya, nuzi'a barakatu, katanya diangkat keberkahan tidurnya. Di dalam riwayat yang lain, nuzi'atir rahah fi naumihi, siapa yang tidur sebelum sholat isya, dicabut kenikmatan tidurnya. Jadi ibu kan bisa ngerasain bapak kalau tidur sebelum sholat isya, tidur. Tiba-tiba kadang-kadang kita terbangun, astagfirullah, jam berapa nih? Baru jam 10, padahal belum sholat isya, tidur lagi, bangun lagi. Ada mimpi, ada ketidaktenangan di dalam hati. Karena memang kata Rasul, kata ulama, orang itu masih ada iman. Kalau ada iman, orang tidur sebelum sholat isya dikasih tidak tenang. Tapi kalau kita nggak ada imannya, tidur
12. Jangan dibilang, Ustaz alhamdulillah saya tidur tenang walaupun belum sholat isya. Waduh, jangan alhamdulillah, itu namanya musibah. Berarti imannya udah mulai apa? Udah mulai luntur. Kalau imannya kuat tidak bisa. Semakin iman kuat semakin gelisah tidurnya. Dikit-dikit bangun, mimpinya juga nggak enak. Berarti imannya masih ada. Makanya kalau kita lihat ada orang yang tidak sholat tidur biasa saja, pasti imannya kurang. Karena memang nggak biasa sholat, ya sebelum sholat isya tidur saja biasa. Makanya kalau kita masih was-was tidur sebelum sholat isya, berarti alhamdulillah. Insya Allah kita dikasih keimanan di dalam hati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan itulah waktu yang disukai dan waktu yang tidak disukai tidurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bentuk posisi tidurnya Rasul. Nanti kita ini baru belum nanti dikir-dikirnya keadaan. Ini baru mukadimah tentang tidurnya Rasul. Bentuk posisi tidur, saya cari gambar nggak ada yang bagus, ada yang bawa bapak begini nggak apa-apa deh. Ini saya mau cari yang susah nyarinya, bentuknya. Nanti saya praktekkan. Sunnatun naum ala al-janbil aiman. Hadisnya Rasul, posisi tidurnya Rasul seperti ini. Sebagaimana dikatakan oleh Hudzaifah, kana nabiyyu idza akhadha madja'ahu minal lail wada'a yadahu tahta khaddihi. Rasulullah SAW kalau tidur di malam hari, beliau meletakkan tangannya di pipinya. Ini yang pertama. Hadis yang kedua dari Barra ibn Azib, Rasulullah SAW mengatakan, idza ataita madja'aka ittaji'an syakil aiman. Kalau engkau tidur, tidurlah dengan rusuk bagian kanan. Nah, ini berarti tidurnya seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat, maaf ini saya praktekkan sebentar. Ini untuk pertama saja tidurnya. Jadi cara tidurnya Rasul. Jadi kalau kita tidur berbentuk seperti yang dicontohkan Nabi, selama tidur ibu bapak dihitung ibadah karena ngikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini maaf tidurnya. Nah, ini begini. Ini ada bantal kan? Bantal. Nah ini begini. Ini kaki kanan di kiri di atas kanan begini. Ini tidurnya Rasul. Ya ini awalnya, nggak mesti sampai pagi begitu, sampai pagi tengkurap setelah itu. Ini dari awalnya saja Bapak. Awalnya tidurnya Rasul begini. Ini awalnya. Sesudahnya nggak tahu mau balik-balik itu. Yang awalnya ini begini Ibu. Nah seperti ini hitungannya sunnah. Jadi ibu begini saja tapi dirusuk kanan ya. Tidak dirusuk kiri malah makruh, nggak bagus. Dirusuk kanan. Dan memang iya, ini adalah perbuatan Nabi dan tidak mungkin bertentangan dengan kesehatan. Pasti mengandung kesehatan. Rasulullah SAW jadi sekali lagi tidur seperti ini. Ini di bantal, tetap bantal tapi tangan tetap di bagian pipi seperti ini. Ini berdasarkan hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Selalu Nabi tidurnya seperti itu kalau di malam hari. Tidur seperti itu. Dan sekali lagi itu hanya mukaddimah. Nanti mungkin setelah tidur pagi-pagi nggak taunya kakinya setengah di kasur, setengah di bawah, itu nggak jadi masalah. Itu tidur kan bergerak kemana-mana saja. Yang penting sunnahnya seperti itu yang pertama. Dan ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan kata para ulama, siapa yang awal tidurnya begitu sudah mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bayangkan tidurnya kita sudah penuh dengan pahala. Nanti kita akan lihat. Abu Hurairah pernah berkata, Ra'a Rasulullah rajulan muttaji'an. Nabi pernah melihat seseorang yang tidurnya muttaji'. Apa itu? Tengkurap. Wah ini bahasanya ini apa? Di atas perutnya begitu. Ala batnihi, dia bertumpu dengan perutnya, artinya tengkurap. Faqala inna hadhihi tij'ah la yuhibbuhallah. Sungguh ini tidur tidak disukai Allah. Tidur begini tidak disukai Allah, makruh. Jadi kalau kita tidur begitu bukan dapat pahala, malah nggak bagus. Dan ini adalah hal yang tidak disukai oleh Allah. La yuhibbuhallah. Gara-gara tidur tuh orang nggak disukai Allah. Gara-gara tadi. Padahal tidur sepertinya hal biasa, tapi kalau kita ngerti itu bukan hal yang biasa, itu hal yang malah orang tidur malah dibenci oleh Allah. Gara-gara. Tapi kalau dia tidur seperti ini malah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah waktu yang disukai Nabi, waktu yang tidak disukai Nabi untuk tidur, dan bentuk posisi tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru kita membahas tentang muqaddimah, tentang bentuk tidurnya. Dan nanti sebelum tidur apa yang dilakukan Nabi,
nanti kita akan lihat ini sangat bagus untuk kita ketahui supaya mengikuti sunnah. Tapi waktunya nanti mungkin kita teruskan, yaitu mematikan lampu, mengibas tempat tidur walaupun sudah bersih. Ketika kita mau tidur mengibaskan, nanti dapat sunnah Nabi Muhammad. Tidur dalam keadaan berwudu, nanti fadilahnya tidur dalam keadaan berwudu bagaimana, yang luar biasa. Kalau ibu tahu, bapak tahu fadilah keutamaan tidur dalam keadaan wudu, sulit meninggalkan untuk tidak berwudu, pasti berwudu karena memang sangat luar biasa. Kemudian bacaan apa yang dibaca dan bagaimana dikir-dikirnya, dan bagaimana saat kita bangun di tengah malam apa yang kita baca, dan nanti apa yang dianjurkan supaya kita tidur itu kalau meninggal langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang kedua. Dan sebelum saya tutup, mungkin kalau ada yang bertanya tentang mukaddimah tidurnya Rasul, silakan. Baik masalah waktu yang disukai, yang tidak disukai, bentuk posisinya Nabi Muhammad SAW, dan ya waktu-waktu yang bagus atau tidak bagus, silakan kalau ada yang bertanya. Karena waktu sebentar lagi, sambil menunggu waktu, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu zaman summer ini kan beda, itu banyak sekali, jam 9:30. Nah, saya sendiri, pribadi saya sendiri suka tidur sebelum Isya karena mungkin ngantuk gitu. Jadi itu kesalahan saya ya Pak ya. Seharusnya nggak usah tidur, tunggu setelah sholat Isya. Nah, ada yang bilang katanya kan sholat Isya itu kan sampai sebelum tahajud boleh sholat Isya. Nah, itu saya tuh walaupun saya udah tua tuh saya masih meraba-raba Pak. Jadi saya ingin bertanya pada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kebiasaan Rasul, dia tidak mau tidur sebelum sholat Isya. Itu Rasulullah SAW. Tapi seluruh ulama mengatakan kalau dalam keadaan tertentu, misalkan kita terlalu capek, nunggu waktu Isya ini sepertinya cukup lama sekali karena kita sedang dalam keadaan lemah, silakan tidur. Tetapi tidurnya yang sudah pasti bangun sebelum habis waktu Isya. Itu yang harus dipastikan. Karena kata ulama, lebih baik ibu tidur lebih dulu daripada sholat Isya sambil ngangguk-ngangguk, ngantuk. Tidurkan dulu lebih afdol. Sama bapak ibu kalau lagi baca Quran ngantuk, jangan dipaksakan. Baca alif lam mim nggak bergerak. Alif lam mim dalikal kitab. Alif lam mim dalik. Tutup sujar, sadaqallahul adzim, tutup, tidur. Itu lebih afdol daripada baca apa? Selembar nggak bergerak. Tutup lagi. Kadang sampai jatuh tuh Quran. Saking ngantuknya, lebih baik ditutup Qurannya, tidur. Sama, kita sholat ngantuk, lebih baik tidur dulu sebentar. Kemudian bangun seger dia sholat. Nah, itu yang dimaksud. Tapi kalau rutinitas jangan. Ini sekali-sekali. Seperti musim panas ya sekarang, misalkan panjang, kelamaan ini ngantuk, tidur sebentar. Yang penting sudah dipastikan ada yang membangunkan, atau sudah pasti tidak sampai kelewatan waktu sholat Isya. Alhamdulillah nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau rutinitas, apalagi nantilah sekalian witir 3:30. Nah ini sekalian, ini rutin setiap itu jangan. Karena kenyamanannya pun tidak nikmat tidur sebelum sholat Isya. Tapi kalau sekali-sekali ibu tidak apa-apa. Dan masalah waktu sholat Isya kapan berakhirnya, ada yang mengatakan sebagian ulama pertengahan malam 12. Tapi kebanyakan ulama sebelum datang waktu subuh. Itu sebelum waktu subuh. Bangun jam 3:30 belum sholat Isya 3:30. Yang penting sebelum datang waktu subuh. Karena seperti waktu sholat subuh, terakhir waktu terbit matahari. Sholat duhur, terakhir waktu adalah sampai asar. Waktu asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh. Ini yang sebagian ulama. Jadi alhamdulillah, sekali lagi yang tidak diperbolehkan yang rutinitas ibu. Tapi kalau dalam keadaan-keadaan tertentu seperti di Amerika atau beberapa negara yang lain, ada yang summernya sangat panjang, antara subuh dan syuruk itu kadang-kadang ada juga yang sangat panjang. Ini tentunya berbeda. Ini kita bicara dalam keadaan kondisi normal. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama. Silakan pertanyaan. Ini kita belum masuk bab
apa yang dilakukan sebelum tidur. Kita baru mukaddimah tentang tidurnya Rasul. Sholat Isya sebenarnya bukan dicepatkan. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin pertanyaan seperti ini hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Kata Rasulullah SAW, kalaulah, ini hadis Bukhari, kalaulah tidak menyulitkan, kalaulah tidak takut menyulitkan umatku, aku akan perintahkan untuk bersiwak setiap hendak wudhu atau hendak sholat dan mengakhirkan Isya. Itu hadis justru bukan mempercepat tapi mengakhirkan Isya. Memang Isya sebenarnya yang paling afdol itu ditakhir. Misalkan waktu Isya kita jam 9, terus kita ada majelis, nggak apa-apa diundur setengah 10 Isyanya. Justru untuk Isya itu dianjurkannya malah diakhirkan kalau memang kita bisa tetap berjamaah. Nih, misalkan kita berjamaah seperti taklim seperti ini Bu ya, kita kajian, kita majelis jam 9 sudah waktu Isya, kita mundurkan setengah 10, apakah berhenti jam Isya yang berhenti atau setengah 9 atau jam 9, lebih afdolnya dimundurkan. Nah itu boleh dimundurkan jadi Ibu, jadi bukan di dua-dua tapi diakhirkan, paling afdol itu adalah sholat Isyanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan waktu maghrib alhamdulillah sudah sangat mendekati. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti pembahasan kita akan kita lanjutkan dan juga pertanyaan nanti kita akan lanjutkan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.